Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat itu, ketika berita tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak berhijrah ke kota Madinah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, sontak beliau banyak harta bendanya dihibahkan ke mereka yang akan hijrah. Namun bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf. Beliau dikatakan adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga karena lamanya masa yang digunakan untuk menghisab beliau. Seperti dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan atau merangkak." Hadis riwayat Bukhari. Kecintaan Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dalam beragam cara. Ketika perniagaannya sudah berkembang pesat, Abdurrahman bin Auf diberi anjuran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abdurrahman, kamu sekarang menjadi orang kaya dan kamu akan masuk surga dengan merangkak. Pinjamkanlah hartamu kepada Allah agar lancar kedua kakimu." Hadis riwayat Hakim. Hal itu memacu semangat Abdurrahman bin Auf untuk bersedekah lebih giat lagi. Bahkan disebutkan bahwa dalam hal ini Abdurrahman bin Auf bersaing dengan Utsman bin Affan, antara lain membiayai pasukan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Semoga Allah memberkahimu dalam apa yang kamu tahan dan kamu berikan." Dalam sebuah riwayat, ada hadis yang mengabarkan Abdurrahman bin Auf adalah termasuk dalam 10 orang yang dijamin surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat memasuki rumah Aisyah, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu baginda bersabda, "Ada 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu ayahmu, Abu Bakar, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Thalhah masuk surga, Az-Zubair masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, Abdurrahman masuk surga, Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk surga." Ketika menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf masih memikirkan bagaimana agar setiap hartanya berfaedah, bermanfaat bagi kemajuan Islam. Ia berwasiat agar setiap muslim peserta perang Badar yang masih hidup diberikan 400 dinar dari hartanya. Adapun totalnya adalah 100 orang. Abdurrahman bin Auf juga berwasiat agar sebagian besar hartanya diperuntukkan bagi ummahatul mukminin, yaitu janda-janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap hal ini, Sayyidah Aisyah mendoakan kebaikan bagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia dalam usia 75 tahun. Jasadnya disolatkan dengan diimami oleh Khalifah Utsman bin Affan.
Pemakaman Baqi menjadi tempat peristirahatan terakhir salah seorang yang terjamin masuk surga ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah pada suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding dengan orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab kelak karena kekayaan yang saya miliki. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah SAW. Saat itu, ketika berita tentang para sahabat Nabi SAW yang hendak berhijrah ke kota Madinah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, sontak beliau banyak harta bendanya dihibahkan ke mereka yang akan hijrah. Namun bukannya malah habis, kekayaan Abdurrahman bin Auf malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaan semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat Nabi SAW menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf kemudian menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya bahwa semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Sejurus kemudian, warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun habis tanpa sisa dan ia jatuh miskin. Lantas berkata dalam hati, Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sehari kemudian, datanglah utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma yang busuk yang akan digunakan obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Menurut pemeriksaan tabib atau dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan fermentasi buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang mendengar pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk. Tanpa pikir panjang, utusan Raja Yaman tersebut mengetuk pintu rumah Abdurrahman bin Auf, kemudian menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Yaman. Semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli oleh Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Abdurrahman bin Auf yang jelas-jelas dijamin surga, dikabarkan Rasulullah SAW masuk surga secara berlahan atau merangkak sebab hartanya, padahal beliau mendapatkan hartanya dari jalan yang halal. Lantas bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan garansi jaminan masuk surga? Setelah kita semua mati, maka kelak kita akan ditanya 5 perkara. Saking lamanya sampai Rasulullah SAW mengabarkan peristiwa itu dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda,
La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.